Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Widya Prangestika dengan stambuk 130 2019 0205 kelas C1 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tugas 2 pada pengujian perangkat lunak, pengujian white box dan black box pada sistem informasi toko 5 Smart. Pada tugas 2, yang pertama itu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Yang kemudian, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat dan diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari hasil analisa Anda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu white box testing. White box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Pada white box testing terdapat tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan notasi diagram alir. Kemudian yang kedua, menghitung cyclomatic complexity. Yang ketiga, menentukan test case. Dan keempat, pengujian test case. Yang pertama itu menentukan diagram alir. Notasi diagram alir yang dibuat berdasarkan diagram alir aplikasi yang akan dikembangkan. Pada gambar terlihat sebagai lingkaran dengan angka di dalamnya, sedangkan digambarkan sebagai garis dengan panah menghubungkan antar node. Pada gambar dapat dilihat VG-nya itu ada 9 dan beserta nodenya juga pun 9. Sesuai dengan diagram alirnya ada yang mulai input pencarian teks, metode Boyer-Morse, pencarian data, hasil pencarian, hasil null yang bisa menghasilkan ya dengan pesan peringatan barang tidak ditemukan, ataupun tidak menampilkan hasil pencarian berupa barang, dan diakhiri dengan selesai. Yang kedua ada menghitung cyclomatic complexity, di mana kompleksitas siklomatik atau cyclomatic complexity merupakan salah satu metode white box testing yang terdiri dari matriks perangkat lunak dan menyediakan pengukuran kuantitatif dari serangkaian kompleksitas logika sistem. Adapun persamaan dari cyclomatic complexity yang pertama itu VG sama dengan E dikurang N ditambah 2. Sesuai dengan tadi gambar yang sudah saya jelaskan, di mana total jumlah X-nya sama nodenya itu ada 9. Yang dimana VG-nya itu cyclomatic complexity, E-nya itu total jumlah H, dan N-nya itu total jumlah node. Jadi dapat dihitung E-nya 9, N-nya 9 ditambah dengan 2, yang menghasilkan VG sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, menentukan test case. Pada jalur pertama, yaitu jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 9, test case yang terjadi pada jalur ini saat user melakukan pencarian nama barang yang ada pada gudang dengan penginputan teks pada pencarian teks. Pada test case ini, pencarian barang tidak ditemukan. Yang kemudian itu pada jalur kedua, dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana test case yang terjadi pada jalur ini saat user melakukan pencarian nama barang yang ada pada gudang dengan penginputan teks pada pencarian teks. Pada test case ini, pencarian barang dapat ditemukan. Kemudian yang keempat, pengujian test case. Pada test case 1, pengujian test case 1, user memasukkan kata kunci pencarian data nama barang yang tidak terdapat dalam database gudang sehingga hasilnya tidak dapat ditemukan. Pada test case 2,
Pengujian test case 2, user memasukkan kata kunci pencarian data nama barang yang terdapat dalam database gudang sehingga hasil dapat ditemukan. Maka aplikasi akan menampilkan barang berdasarkan input teks dari hasil pencarian nama barang. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian aplikasi yang fungsionalitasnya diuji tanpa mengetahui tentang detail implementasinya, struktur kode, dan jalur internal. Dalam pengujian black box ini terdapat interface, kemudian yang diuji, input dan maupun output. Pada interface menu home, yang diuji itu merupakan tab terbaru dan tab terpopuler. Pada klik tab terbaru, pengimputan barang terbaru urutan input nama barang yang tersedia. Pada tab populer, klik tab populer dengan outputnya itu menampilkan nama barang yang paling populer atau paling laris berdasarkan penjualan hasil penjualan sebelumnya. Kemudian pada interface menu login, yang diuji merupakan tombol login yang diklik dengan kode pegawai pada toko seperti contoh 0012 dengan passwordnya itu 123, outputnya itu adalah user login. Kemudian kode pegawai pada toko tidak terisi atau passwordnya juga tidak terisi ataupun salah, akan menampilkan output tanda warning pada bagian atas box kode pegawai dengan pesan kode tidak valid atau wajib diisi. Muncul tanda warning pada bagian atas password dengan pesan password tidak valid atau wajib diisi. Yang kemudian pada interface-nya, fitur pencarian nama barang melalui teks pencarian dengan fitur pencarian teks di mana inputnya itu seperti contoh dengan nama barangnya pada tab pilihan nama barang sesuai barang yang ingin dicari. Dengan menghasilkan output akan muncul semua barang mengenai mie instan yang muncul sebagai nama barang yang berkaitan dengan mie instan. Kemudian teksnya mie instan, tab pilihannya ada varian rasanya, akan muncul tanda bahwa nama barang tidak tersedia atau not found jika nama barang tidak diinput karena varian rasa yang dicari itu tidak terinput pada output. Kemudian interface-nya lagi fitur pencarian pustaka melalui barcode, fitur pencarian scan barcode. Pada inputnya itu scan barcode barang yang ada pada gudang dengan outputnya tampilan search result akan muncul nama barang yang dicari sesuai scan barcode-nya. Kemudian ada scan barcode barang yang tidak tersedia di gudang. Pada outputnya, pada tampilan search result akan muncul tanda bahwa nama barang tidak tersedia karena sistem tidak menemukan scan barcode dalam database. Kemudian pada menu interface, menu kategorinya itu ada tampilan nama barang berdasarkan kategori. Inputannya adalah klik menu kategori mie instan dengan outputnya menampilkan nama mie instan berdasarkan kategori. Kemudian ada pilih lihat semua pada kategori nama barang mie instan. Dengan inputnya klik pilih semua dan menghasilkan outputnya itu semua nama barang mie instan berdasarkan kategori yang dipilih. Dan yang terakhir itu menu penjualan menampilkan nama mie instan terjual. Dengan inputnya klik penjualan dan menghasilkan output semua barang pada mie instan yang telah terjual pada toko. Pada menu pesanan ada 5 di mana menampilkan nama barang yang dipesan. Klik pemesanan, memunculkan semua nama barang yang telah dipesan oleh para pembeli. Kemudian ada tombol pada mie daftar nama barang instan yang dipesan. Klik tombol pada pilihan, menampilkan daftar pilihan daftar pilihan hapus dan histori. Pilihan hapus pada daftar nama barang yang dipesan, inputnya klik pilihan hapus, outputnya menghapus nama barang mie instan dalam daftar pemesanan. Pilihan story, inputnya klik pilih story, outputnya menampilkan histori nama barang mie instan yang telah terjual. Detail nama mie instan dengan inputnya itu klik nama mie instan, menampilkan detail nama mie instan yang dipesan.
Kemudian interface menu history menampilkan historinya, inputannya klik menu history dan menghasilkan outputnya itu mie instan yang paling laris dalam penjualan pemesanan. Kemudian interface pemesanannya ada pemesan barang, inputnya pemesanan dan outputnya para pemesan barang telah tercatat dan input dengan jumlah barang yang dipesan akan terlihat pada menu history. Kemudian ada menu keluar dari login karyawan toko, inputnya klik menu keluar dan menghasilkan outputnya mengeluarkan login karyawan. Interface-nya menekan tombol back pada tampilan, menampilkan perintah keluar, klik tombol back, outputnya menampilkan tekan lagi untuk mengeluarkan tanpa harus logout terlebih dahulu. Dan simpan permanen tanpa memasukkan lagi kode password. Inputannya mengklik kode yang telah disimpan dan outputnya telah login dengan sendirinya saat verifikasi kode yang telah tersimpan. Baik, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.